Halo Sobat YouTube, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kebun Kencana. Ya, sore hari ini saya meluangkan waktu di sela-sela aktivitas untuk melihat kebun tabu lampot. Hari ini khusus saya akan membahas tentang tanaman kelengkeng. Bagaimana tips untuk membuahkan tanaman tabu lampot, khususnya tabu lampot kelengkeng, supaya berbuah lebat meskipun hanya dipelihara dalam pot. Nah, ini contohnya kelengkeng aroma durian yang buahnya sangat lebat. Oke, sebelum itu kita berkeliling dulu sekitar kebun. Kita lihat-lihat apa yang menarik. Oke. Di depan kita sudah ada buah jambu getas merah ditanam dalam pot ya. Ini buahnya sangat banyak, bisa kita lihat. Kualitasnya juga cukup bagus. Jambu getas merah salah satu yang saya rekomendasikan untuk ditanam di sistem tabu lampot karena sangat mudah berbuah. Ini mangganya sudah dipanen. Nah, ini adalah sisa buah terakhir. Sangat bagus kualitasnya, nanti akan saya tunjukkan. Ini adalah belimbing Bangkok yang sedang berbuah lebat ya. Bisa kita lihat bakal bunganya udah penuh banget satu pohon. Buahnya juga besar-besar karena saya seleksi. Nah, yang jambu kemarin sudah dipanen, hampir setiap hari dikonsumsi, diambil satu tidak terasa. Nah, sekarang sudah mulai habis juga. Ini udah istirahat, masuk masa istirahat. Biarkan saya natural dulu, 1 bulan mungkin saya akan buahkan kembali. Ini jambu Black King Kong dan jambu bajang leang yang kemarin berbuah ya. Oke. Nah, di sisi lain ini ada belimbing dan jambu-jambu biji juga sudah mulai berbunga. Apel putsa sudah mulai berbunga. Oke, kita langsung aja ke pokok pembahasan, yaitu bagaimana cara membuahkan tabu lampot kelengkeng dengan lebat. Oke. Faktor yang pertama tentu adalah pemilihan pot dan media tanam. Kelengkeng ini tidak bisa ditawar, potnya harus besar. Ini ukuran 60, saya pernah coba pakai ukuran 50, kurang juga hasilnya. Ini 60 pun kalau tiap hari telat siram 1 kali aja mungkin sudah kering ya. Jadi dia itu memang konsumsinya cukup besar airnya. Juga yang kedua, media tanam dia lebih suka pupuk kandang. Kelengkeng itu sangat suka sekali dengan pupuk kandang. Tentunya yang sudah matang, tidak terlalu mentah, fresh ya. Itu sifatnya panas dan berbahaya untuk tabu lampot. Oke. Selain dari media dan pupuk serta pot, yang kedua adalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit dari cangkok lebih bagus biasanya dibuahkan untuk tabu lampot. Kenapa? Karena posturnya sudah besar ya, cabangnya pun kita bisa pilih. Kita bisa menyesuaikan dengan postur yang kita inginkan. Misalnya ingin kita taruh di sudut ya, kita bisa pilih yang agak tinggi, kurus ya, seperti ini. Nah, itu yang di pojok sana ya, itu tinggi dan kurus. Nah, kita bisa memilih yang besar, lebat seperti ini. Saran saya untuk pemilihan bibit ini, jangan pernah membeli bibit yang terlalu kecil. Misalnya hanya sebesar sambungan daun ini gitu ya. Pilihlah yang sudah besar, minimal 1 meter, 1,5 meter. Nggak usah terburu-buru pengen punya banyak bibit tapi beli bibitnya kecil-kecil. Lebih baik belinya satu, tapi beli langsung yang besar dan berkualitas, langsung sedap dipandang oleh mata, cocok di tabu lampot. Dan juga kita
nggak terlalu lama gitu menunggu untuk dibuahkan kalau sudah besar. Nih, ini udah sangat cukup sekali untuk kita konsumsi. Saya punya 6 pohon kelengkeng, ada 3 yang sedang berbuah lebat. Ini udah lebih dari cukup lah untuk kita konsumsi sendiri. Jadi tidak perlu beli buah-buahan, kita bisa konsumsi setiap hari. Ini pasti berbuah, insya Allah pasti berbuah. Walaupun kita seperti saya amatir, tidak punya background pertanian, ini mudah sekali membuahkannya. Nah, tabu lampot ini yang ketiga tentang kelengkeng ini, yaitu adalah pemeliharaan batang. Kelengkeng adalah jenis buah yang tumbuh buahnya, bakal buahnya di ujung batang. Jadi dia bukan di batang seperti ini, batang pokok ya, tidak menempel seperti ini, nah, melainkan di ujung-ujung batang. Jadi bagaimana caranya memiliki kelengkeng lebat? Kita harus memiliki ujung batang yang banyak. Caranya adalah rutin dipangkas supaya dia membulat penuh. Jika posturnya bulat penuh, maka peluang untuk dia bisa lebat itu sangat besar. Dibanding kita hanya mempunyai 1-2 batang saja. Ya, ini contoh kelengkeng merah yang sedang dalam proses pembulatan. Ini sudah mulai banyak, kemarin udah panen ya, itu bekas-bekasnya. Nah, kalau kita punya ujung batang yang banyak, kita akan punya peluang buah lebat lebih besar. Jadi jangan ragu untuk memangkas kelengkeng yang ada di rumah. Ini kelengkeng usianya kurang lebih 3 tahun. Kalau pelihara dari kecil ya seperti inilah, mungkin ini udah 3 tahun lebih lah ya. Gak jauh beda sih, tapi menurut saya yang ini tuh dulu saya beli mungkin sekitar 70.000 atau 50.000 ya, dengan tinggi 1 meter itu. Sekarang sudah berbuah lebat. Nah, ini adalah postur yang paling ideal, kurang lebih dengan pot tingginya mungkin 2 meter ya. Mudah sekali memanen. Jangan telat pangkas seperti ini contohnya. Dengan usia yang sama kita telat pangkas ya, ini udah sampai hampir 3 meter lebih. Walaupun lebat seperti itu juga kita sulit memanen dan mengontrol buahnya gitu. Tapi lah apabila dipangkas juga sayang, jadi ya udah saya biarkan natural aja. Memang dalam tabu lampot ini besarnya pohon itu bukan prioritas utama ya, karena ada nilai estetikanya juga. Apabila pohonnya kecil, ini posturnya bagus ya. Saat ini sedang tidak berbuah karena bergantian kemarin berbuahnya. Kalau kecil seperti ini ya, bulat-bulat gitu kan bagus ya sepertinya. Dia punya nilai lebih juga gitu. Ini untuk pajangan di depan rumah atau di atap rumah seperti saya ini. Dak yang mungkin tidak luas ya, hanya mungkin ukuran 8 kali 20 meter persegi atau 15 meter persegi lah kira-kira. Ini sudah bisa ditanami tabu lampot yang jumlah cukup banyak. Nah, bagi teman-teman yang halamannya lebih besar sih saya lebih sarankan lagi untuk pelihara tabu lampot ketimbang kita menanam di tanah. Nah, ini contohnya. Milik tetangga ada pohon alpukat yang besar sekali ya. Ini halamannya mungkin 20 kali 20 sudah tertutup penuh gitu. Ya memang buahnya banyak, tapi kan untuk kita yang gak mengharapkan nilai ekonomisnya, saya rasa ya untuk apa gitu. Kita punya terlalu banyak, lebih baik kita macamnya banyak ya. Seperti ini ada delima, jambu, yang besok bisa dipanen pun masih ada beberapa gitu. Oke. Lebih baik kita mengutamakan jenisnya lebih banyak daripada satu macam jumlahnya lebih banyak. Oke, berikut tips singkat untuk melihara kelengkeng, semoga bermanfaat. Di akhir video saya akan sempatkan untuk mereview hasil buah dari mangga Nam Dokma yang sedang berbuah tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah mangga Nam Dokma yang sudah matang ya. Kemarin berbuah sekitar 5 buah, tapi yang sampai matang hanya 3 ya, cukup juga lah, lumayan memuaskan juga ya. Kita bisa lihat hasilnya pun besar. Buahnya pun hasilnya luar biasa. Matang di pohon, ini sangat manis rasanya. Luar biasa hasil buah dari tabu lampot, tidak kalah dengan buah impor karena perawatannya sangat intensif.
Ya, demikian. Semoga bisa menjadi motivasi kita bersama untuk memulai tabul lampot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.